berencana merupakan usaha untuk mengukur jumlah anak dan jarak kelahiran anak yang diinginkan. Program KB juga secara khusus dirancang demi menciptakan kemajuan, kestabilan, dan kesejahteraan ekonomi, sosial, dan spiritual setiap penduduknya. Program KB di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 yang dijalankan dan diawasi oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau yang disingkat dengan BKKBN. KB juga mempunyai tujuan. Tujuannya yaitu untuk membentuk keluarga kecil sesuai dengan kekuatan sosial ekonomi suatu keluarga dengan cara pengaturan kelahiran anak agar diperoleh suatu keluarga bahagia dan sejahtera. Selanjutnya, saya akan membahas tentang kontrasepsi. Apa sih yang dimaksud dengan kontrasepsi? Kontrasepsi merupakan usaha untuk mencegah terjadinya kehamilan atau metode yang digunakan untuk mencegah kehamilan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang macam-macam kontrasepsi. Yang pertama, saya akan membahas tentang kontrasepsi non-hormonal. Kontrasepsi non-hormonal terdiri dari dua jenis, yaitu kondom dan IUD. Kondom merupakan salah satu pilihan untuk mencegah kehamilan yang sudah populer di masyarakat. Kondom sudah dibuktikan dalam penelitian di laboratorium sehingga dapat mencegah penularan penyakit seksual termasuk HIV/AIDS. Manfaat pemakaian kontrasepsi kondom yaitu efektif bila digunakan dengan benar, tidak mengganggu produksi ASI, tidak mengganggu kesehatan klien, tidak mempunyai pengaruh sistemik, dan murah dan dapat dibeli secara umum. Selanjutnya ada IUD. IUD merupakan singkatan dari intrauterine device atau alat kontrasepsi dalam rahim. IUD juga dikenal dengan sebutan kontrasepsi spiral. IUD bekerja dengan cara menghambat gerakan sperma menuju saluran rahim untuk mencegah pembuahan sehingga tidak terjadi kehamilan. Kontrasepsi IUD terbilang lebih praktis loh, sebab dalam sekali pemasangan dapat mencegah kehamilan dalam jangka waktu yang cukup lama. Penggunaan IUD dapat mencegah kehamilan hingga 10 tahun. Selain itu, IUD bisa dilepas kapan saja ketika Anda sudah ingin merencanakan kehamilan. Yang kedua, kontrasepsi hormonal. Kontrasepsi hormonal terdiri dari 4 jenis, yaitu pil KB, suntik KB, implan, dan IUS. Pil KB adalah suatu cara kontrasepsi untuk wanita yang berbentuk pil atau tablet yang berisi gabungan hormon estrogen dan progesteron atau yang disebut dengan pil kombinasi atau hanya terdiri dari hormon progesteronnya saja atau yang disebut dengan mini pil. Cara kerja pil KB menekan ovulasi untuk mencegah lepasnya sel telur wanita dari indung telur, mengentalnya lendir mulut rahim sehingga sperma sukar untuk masuk ke dalam rahim, dan menipisnya lapisan endometrium. Manfaat pil KB yaitu memiliki efektivitas yang tinggi, resiko terhadap kesehatan sangat kecil, dan tidak mengganggu hubungan seksual. Efek samping pada pil KB yaitu gangguan siklus haid, tekanan darah tinggi, dan kenaikan berat badan. Selanjutnya suntik KB. Suntik KB ada dua jenis, yaitu suntik KB 1 bulan dan suntik KB 3 bulan. Cara kerja suntik KB sama dengan cara kerja pil KB, yaitu menekan ovulasi untuk mencegah lepasnya sel telur wanita dari indung telur, mengentalnya lendir mulut rahim sehingga sperma sukar untuk masuk ke dalam rahim, dan menipisnya lapisan endometrium. Efek samping pada suntik KB yaitu gangguan haid, depresi, keputihan, jerawatan, dan perubahan berat badan. Selanjutnya implan. Implan adalah kontrasepsi yang disusupkan di bawah kulit, biasanya di lengan atas. Cara kerjanya sama dengan pil KB, yaitu menekan ovulasi untuk mencegah lepasnya sel telur wanita dari indung telur, mengentalnya lendir mulut rahim sehingga sperma sukar untuk masuk ke dalam rahim, dan menipisnya lapisan endometrium. Implan mengandung levonorgestrel.
adalah obat dan alat kontrasepsi termasuk di dalamnya kontrasepsi darurat untuk mencegah kehamilan setelah berhubungan seks yang tidak menggunakan pelindung. Selanjutnya, IUS. IUS adalah alat berbahan dasar plastik berbentuk T seukuran logam yang mengandung hormon progestin. Cara kerjanya yaitu melepaskan progestin secara perlahan yang akan menghambat penebalan dinding rahim sehingga sel telur yang telah dibuahi tidak bisa menempel di dinding rahim. Yang ketiga ada kontrasepsi alami. Kontrasepsi alami ada dua jenis, yaitu menggunakan metode penghitung kalender dan menyusui. Menggunakan metode penghitung kalender tanpa bantuan macam-macam alat kontrasepsi. Metode ini menggunakan penghitungan masa subur wanita dan menghindari berhubungan seks pada masa subur tersebut. Kalau yang menyusui, pada ibu yang menyusui, anaknya secara eksklusif, pembuahan tidak dapat terjadi selama 10 minggu pertama sehingga kehamilan dapat dicegah. Yang keempat ada kontrasepsi permanen. Kontrasepsi permanen atau sterilisasi merupakan pilihan bagi pasangan yang tidak ingin memiliki anak lagi. Pada wanita, teknik yang dilakukan adalah tubektomi, sementara untuk pria yaitu vasektomi. Tubektomi dilakukan dengan memotong atau menutup tuba Fallopi sehingga sel telur tidak masuk ke rahim, sekaligus menghalangi sperma berenang ke tuba Fallopi. Vasektomi adalah operasi kecil yang dilakukan untuk mencegah transportasi sperma pada testis dan penis. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bisa bermanfaat